Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk bisa bergabung belajar bareng dalam kegiatan mentoring dan coaching pada malam hari ini yang insya Allah akan dibersamai oleh master mentor kita, Coach Faruk Chandra. Dan sebelum acara kita mulai, marilah terlebih dahulu kita baca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang insya Allah selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dan untuk selanjutnya, monggo Mas Faruk, waktu dan tempat kami persilahkan. Mas Faruk, sudah ready kah? Tadi sudah masuk ya di Zoom. Siap, Bunda Lia. Ya, monggo Mas Faruk bisa segera dimulai saja. Silahkan. Singkat banget pembukaannya tadi. Ini ngejar waktu, sudah jam 8. Banyak peserta yang sudah nggak sabar. Dari setengah 8 kurang tadi sudah pada ngantri di depan kelas. Masya Allah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, sebelum mulai saya pengen foto-foto dulu deh, biar buka kamera semua. Boleh saya minta untuk buka kamera? Suara saya jelas ya? Jelas, teman-teman? Coach. Ya, ini kan sesi mentoring dan coaching. Jadi kalau nggak kelihatan yang di coaching siapa ini, gimana ini? Kamera. Nah, Umia Dahlan, Tuhani. Saya lihat udah ada Bunda Ocha, ada Bu Yuni Sulaiman, saya bisa lihat. Nah, ini ada Bu Asia Jamil, Pak Kurniawati, Kudus, Pak Mukotip, Bu Istina Semarang. Nah, ini kan asik ya. Ada Pak Erik sehat Pak Erik. Bu Lulu Munawarah, mana ini videonya nih? Mas Eko Prastio sudah sehat? Kendal. Nah, gelap tapi ini. Lagi nyeloni anak-anak, Coach. Oh, siap. Baik. Mbak Salismo ini namanya benar ya? Salismo gitu. Salis Mursidah. Oh, gitu. Saya pikir Agnes Mo gitu. Ini bukan ya, Salis Mursidah ya. Mbak Dwi Semarang. Oke, kalau kayak gini kan jadi bisa asik ya. Bu Lulu Munawarah, nah kan bisa kenal wajah gitu. Ada siapa lagi? Bu Rita Rahmawati juga ada nih. Kang Arifin senyumnya doang yang kelihatan nih. Oke, senyum terbaiknya, dashotnya saya print screen dulu biar. Oke, tahan 1, 2, 3. Ini lembar pertama. Tunggu. Mana tadi grupnya? Ini dia. Oke, yang lembar kedua. Page kedua gitu ya. Banyak yang belum hidupin video nih. Boleh kalau tidak ada halangan yang syar'i, boleh hidupin videonya, karena kita ini bukan kayak Ega ya. Kalau Ega itu kan orangnya banyak gitu. Ini kan orangnya privat. Jadi terima kasih sudah selesai sesi fotonya. Dan saya memang lebih seneng ngobrol begini, kelihatan ya. Kelihatan Bunda Ocha, Bu Mia gitu ya, Bu Hani. Nah, kemudian sesi berikutnya
Saya pengen kita saling mendoakan satu sama lain. Silahkan dilihat di layar siapa yang di atasnya, di sebelah kanannya, sebelah kirinya, sebut namanya, terus kemudian kita doakan, ya kita doakan doa yang terbaik tulus dari dalam hati, ya untuk kesehatannya, untuk keluarganya, sakinah mawadah warohmah, untuk rezekinya berkah melimpah, bisa wakaf banyak, ya dan doa-doa terbaik yang ingin Anda doakan kepada orang-orang di layar itu. Anda bisa lihat kanannya, atasnya, bawahnya. Ya. Silahkan, saya kasih waktu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Siapa yang tadi ngerasain getaran bahagia ketika mendoakan orang lain? Bu Lulu Munawaroh, gimana rasanya tadi doain temennya? Alhamdulillah lebih lega, Coach. Lebih senang, lebih tenang. Lebih lega, lebih senang, lebih tenang. Bu Istina, gimana tadi rasanya mendoakan orang lain? Itu bisa di-mute, unmute sendiri tuh. Alhamdulillah senang, Coach. Bisa senang. Bu Rita, apa kabar? Bu Rita, sehat? Nggak kedengeran suaranya, Bu Rita? Kedengeran? Ya, sekarang kedengeran. Gimana kabarnya, Bu Rita? Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat ke Jakarta ya, mau bootcamp ya? Udah jadi. Sekarang ini di Jakarta apa di Semarang nih? Udah di Semarang kemarin. Oh, udah di Semarang. Iya. Ya, tiba-tiba Pak Presiden bilang PPKM darurat, jadi kita reschedule ya. Baik, jadi gitu Bapak Ibu. Tadi saya sengaja mengajak Bapak Ibu untuk mendoakan temannya, orang lain, supaya ada rasa bahagia yang kita rasakan di hati. Karena musuhnya imun itu kan salah satunya, musuhnya virus itu kan salah satunya imun kita naikkan. Caranya apa? Caranya dengan hati kita bahagia gitu. Nah, cara bahagia yang paling sederhana mendoakan orang lain. Siapa tahu apa yang kita doakan tadi ternyata adalah yang dibutuhkan oleh teman kita itu. Masya Allah ya. Dengan cara yang cukup sederhana itu, maka kita bisa menaikkan imun kita, bahagia kita. Ya, imun kita naik, maka virusnya tidak berani mendekat gitu. Maka saya paling senang melakukan sesi itu, mendoakan orang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan mulai sesi mentoring dan coaching ya. Selamat datang teman-teman Agent of Gold, Member of Gold ya. Penyelenggaranya utamanya cabang Semarang, Magelang dan Solo, dan juga mungkin ada teman-teman cabang lain yang hadir ya, baik dari cabang-cabang tetangga yang ada di Jawa Tengah. Selamat datang, kita akan belajar bersama. Hari ini saya bukan merasa lebih pintar, tapi insya Allah saya menemani kita belajar bareng. Izin ya, saya share screen. Belum muncul, Coach. Iya, oh ini dia. Sudah muncul ya? Sudah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik teman-teman semua, malam ini kita akan diskusi ya tentang value dan belief system itu merupakan fondasi bisnis besar. Ya, materi ini penting ya, dan ini diselenggarakan mentoring dan coaching ini oleh cabang Semarang, Magelang dan Solo. Dan juga selamat datang untuk teman-teman AOG dari cabang-cabang lain di Jawa Tengah ya, utamanya kita undang untuk acara ini, boleh belajar bareng. Ya, hari ini saya ingin sharing tentang value dan belief system. Ya, kami menyadari bahwa teman-teman AOG ini sebenarnya kalau yang sudah lama tentu sudah belajar ya, baik EGA batch 1 maupun EGA batch 2. Nah, ini saya bersama Teh Haya dan juga Kang Arifin bermaksud untuk lebih kepada pendampingan terhadap Agent of Gold untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari tersebut. Ya, seperti yang selalu kami sampaikan bahwa when you stop sharing, you start dying. Ya, bisnis ini sangat sederhana. Ya, sederhana itu bukan berarti mudah, tapi juga bukan berarti sulit. Ya, karena polanya kita pahami adalah learning dan sharing. Ya, learning dan sharing ini adalah seperti menghela nafas. Ya, learningnya menghela nafas, sharingnya kemudian melepaskan nafasnya. Ya, jadi kalau learning terus nggak sharing ya berarti hirup nafas terus nggak lepaskan nafas. Makanya Bapak Ibu Agent of Gold, kita di Peradaban EOA banyak sekali program Zoom ya. Kenapa kita rubah ya, kemarin kita launching yang namanya EGA e-course ya, e-course EOA Gold Academy ya, yang biasanya di batch 2 itu dilakukan di Senin, Rabu dan Jumat malam. Supaya apa? Supaya teman-teman lebih banyak sharingnya. Gitu. Belajarnya sudah, maka ayo sharingnya kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa saving, menyelamatkan aset teman-teman kita. Ya, ketika terjadi saving, maka terjadi transaksi jual beli di situ. Maka kita mendapatkan yang namanya cering-cering atau keuntungan. Keuntungan yang bagaimana? Keuntungan yang penuh dengan berkah, yaitu blessing. Maka sekali lagi, ini selalu saya ulang-ulang bahwa pola bisnis kita ini sederhana, learning, sharing, saving, cering-cering, dan blessing. Maka ketika ini tidak kita lakukan, sharing tidak dilakukan, maka polanya juga akan berhenti. Ya, seperti itu. Nah, saya mau tanya nih teman-teman, saya pantau di chat, pernahkah punya perasaan seperti ini? Punya tim CR namun sepi? Gitu. Mungkin teman-teman sudah jalani bisnis ini 1 tahun, 1,5 tahun, 6 bulan, punya AOG, punya MOG, tapi grupnya sepi. Ada nggak yang punya masalah begini? Iya, Bu Sina iya. Mbak Kurniawati saya. Ada yang punya persen ini, padahal MOG banyak, Masya Allah. Ya. Kalau bagi yang belum punya tim CR, belum tahu nih caranya. Saya masih sendirian nih CR-nya, belum punya MOG, misal gimana caranya dapat MOG gitu. Nah, Mbak Rita juga, Mas Eko Prastio juga, Pak Mukotek pernah. Nah, atau ini, punya masalah ini. Selalu banyak alasan kalau diajak CR. Ya, ada apa namanya, lagi PPKM, atau lagi kucingnya apa namanya, kondangan gitu kan. Kucingnya melahirkan. Ya, kucingnya melahirkan gitu. Ada aja gitu. Kalau diajak apa namanya CR itu ABC lah pokoknya nih. Padahal Bapak Ibu kalau kita mau sukses itu syaratnya padahal satu aja sebenarnya. No excuse, nggak ada alasan. Dan kita tidak punya sifat BEJ, blame, excuse, justify. Nggak nyalain orang lain, nggak excuse itu termasuk banyak alasan untuk excuse tuh. Bahkan bilang jarang simak grup, subhanallah, tidak beralasan hanya kasih jempol. Lumayan tuh, lumayan kalau apa namanya masih ngasih jempol tuh ada reaksinya, masih ada tanda-tanda kehidupan. Ini monolog di grup, iya ini, wah, di grupnya ngomong sendiri, oke. Atau ini, jadi
mungkin Bapak Ibu atau tim siarnya belum paham nih kaitannya value dan belief system dengan business yoga. Ya, kenapa di copywriting-nya juga dibilang bahwa value dan belief system itu merupakan pondasi dalam satu bisnis, ya, di mana kalau yang namanya pondasi di satu bangunan itu sangat menentukan mau seberapa tinggi gedung atau bangunan yang Anda bangun, ya. Kebetulan saya ini lulusan STM Pembangunan Semarang dan juga sarjana teknik sipil, jadi cukup mengerti bagaimana pentingnya pondasi dalam sebuah bangunan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen bangunan tingkat 10, tingkat 15, ya nggak mungkin pondasinya hanya 2 meter, 3 meter. Maka tidak akan mampu mendukung dari bangunan tinggi tersebut. Maka seberapa besar bisnis yang ingin Bapak Ibu raih, maka ini value dan belief system ini menjadi satu hal yang sangat penting. Kemarin lihat teman-teman yang dapat reward gitu, 10 besar AOG, ada yang dapat laptop, motor gitu ya. Ada yang dapat HP, ada yang dapat perjalanan ke Turki gitu. Kira-kira pengen nggak sih teman-teman? Ini pada lihat nggak kemarin saya ngumumin 10 besar AOG dan cabang? Pengen banget, guys, pengen. Oke, masih normal berarti ini semua yang di ruangan ini. Masya Allah. Makanya ikut mentoring ya, karena memang termotivasi ya, Masya Allah. Oke. Nah, jika memang itu yang teman-teman alami, maka saatnya teman-teman dengerin materi ini sampai selesai ya. Bismillah. Nah, saya mau tanya nih teman-teman, mungkin nggak sih kita punya tim yang solid, ya, jago jualan, keren closingnya itu, mungkin nggak? Mbak Istanti pengen ke Turki, semoga yang ada di grup ini awal izin ke Turki, amin. Mungkin banget, oke. Mungkin ya kita punya tim yang solid, jago jualan, keren closingnya, Masya Allah, ya. Pengen banget punya tim yang seperti ini? Pengen banget, ya, oke. Nah, jadi setelah materi ini, kita akan pahami yang pertama, pentingnya value dan belief system untuk bisnis EOA Gold ini. Kemudian, menjadikan indikator peradaban EOA sebagai motivasi yang besar, ya. Dan kemudian memahami misi pribadi dan menuangkannya menjadi action plan. Ya, sekali lagi, Bapak Ibu yang ikut program mentoring, ini program untuk nemenin Bapak Ibu bagaimana supaya bisnisnya bertumbuh. Maka ini adalah program untuk kita praktek, ya. Bukan hanya sekedar senang belajar, dengerin saya ngomong gitu, dengerin materi-materi baru, bukan. Tapi bisa jadi mungkin materinya penguatan dari materi di EGA misalnya, tapi lebih banyak nanti kita akan lebih banyak praktek. Poin pembahasannya ada 3, tentang value dan belief system. Kemudian yang kedua tentang 3 indikator peradaban EOA. Dan yang ketiga misi pribadi dan action plan. Ya, tadi di kata-kata di copywriting, ilmu tidak akan mengubah hidupmu, tapi action yang berdasarkan ilmu yang akan mengubah hidupmu. Maka malam hari ini pun di sesi pembuka dari materi coaching, materi mentoring, saya juga mengajak teman-teman untuk juga melakukan action plan. Nah, kita bahas dulu apa sih value dan belief system sehingga itu penting banget gitu. Nah, teman-teman, kita perlu pahami bahwa ada 7 neurological level. Ya, jadi setiap orang itu punya 7 hal dasar yang membentuk di dalam pikirannya, baik itu conscious mind atau pikiran sadar dan juga unconscious mind, pikiran bawah sadar. Ya, jadi 7 hal ini yang membentuk pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Apa saja itu? Ya, yaitu spiritual, identity, value, environment atau lingkungan, terus belief system, dan kemudian capabilities dan behavior.
Bagaimana pola orang itu untuk berubah? Ya, saya akan menjelaskan bahwa spiritual identity, value, dan belief itu bicara tentang mengubah kapasitas kita. Ya, kalau kita bicara di rezeki, biasanya orang itu kalau pengen income, misalnya hari ini income Bapak Ibu masih di levelnya 5 juta per bulan misalnya. Terus pengen meningkat menjadi 10 juta per bulan. Maka yang banyak orang lakukan adalah ikut training-training yang bagaimana mengembangkan skill-nya, mengembangkan kapasitas capability-nya dia gitu. Jadi ikut training ini, training itu biar bisa jualan, bisa ini, bisa itu untuk meningkatkan income. Nah, padahal ada satu hal yang penting yang mendasar yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memperbesar wadah kita. Kapasitas itu sama dengan wadah rezeki kita. Ya, kalau wadah rezeki kita sebesar gelas, maka sebesar apapun income yang masuk ke dalam gelas itu, air yang masuk ke dalam gelas itu, maka dia akan luber. Nah, maka kalau pengen rezekinya itu bisa settle, maka diperbesar dulu gelasnya, ya menjadi ember misalnya. Diperbesar lagi menjadi empang misalnya. Atau lebih besar lagi menjadi seluas samudra. Gitu. Jadi ketika kapasitas Bapak Ibu itu hanya 5 juta per bulan, maka dapatnya itu. Ya, saya nggak perlu tanya berapa income-nya hari ini berapa, ya, coba dijawab di hati masing-masing. Kenapa kok sudah puluhan tahun nggak meningkat? Bisa jadi karena memang sudah penuh rezekinya itu yang sudah dikasih sama Allah itu. Terus apa yang perlu kita lakukan? Kita meningkatkan kapasitas. Ya, caranya gimana? Salah satunya yang diupayakan oleh manajemen cabang Semarang, Magelang, dan Solo, yaitu melakukan mentoring dan coaching. Nah, yang dibahas tentang spirituality, identity, value, dan belief. Ya, untuk khusus malam ini saya bicara tentang value dan belief. Ya, spirituality teman-teman bisa pelajari di kelas-kelas PPA. Ya, kemudian bisa baca buku di buku-buku PPA dan juga di teras PPA. Identity itu adalah tentang identitas Bapak Ibu sebagai seorang agent of gold. Agent of gold itu bukan hanya seorang AOG yang jualan emas, ya, tapi agent of gold itu adalah seorang agent of change, ya. Agent of change yang punya mindset sudah diajarkan di EGA, masih ingat? Soleh, profesional, dan kaya gitu ya. Nah, itu adalah mindset sebagai seorang AOG, identiti kita. Nah, persoalannya apakah hal ini juga sudah teman-teman ajarkan kepada tim syiar Anda? Bisa jadi mungkin pendekatannya belum seperti itu. Makanya tadi grupnya masih sepi gitu ya. Karena mindsetnya belum sama. Nah, maka dari itu malam ini saya akan khusus bahas tentang value dan belief. Kemudian apa perubahan dari skill, behavior, dan environment? Ya, dia bicara tentang kapabilitas. Maka training untuk meningkatkan kapabilitas itu juga penting, tapi lakukan itu juga bersamaan dengan kapasitas Anda dibesarkan. Ya, jadi yang kita concern adalah kapasitasnya dibesarkan, kapabilitasnya juga ditingkatkan. Contohnya skill apa? Misalnya funneling. Nanti di materi kedua Kang Arifin akan bawakan bagaimana funneling dan langsung praktek ya. Sekali lagi kita lebih senang praktek dan mendampingi teman-teman melakukan itu. Ya. Sehingga memang benar-benar ini dapat ilmu langsung praktek. Ya, dapat ilmu langsung praktek. Ya, bukan lagi senang dengerin belajar saja. Senang dengerin belajar itu bagus dan lebih bagus lagi senang belajar dan kemudian mengajarkan dan juga langsung praktek juga. Nah, jadi value ini akan ada 3 ini saya dapatkan dari Kang Hari Firmansyah. Ya, value itu adalah bahan bakar untuk membawa kita menuju ke dreams kita atau purpose kita. Di mana motivasi itu adalah kendaraan kita menuju purpose. Ya, jadi kita ada kendaraan, motivasi itu kita kendaraan kita. Kemudian dreams itu tujuan, purpose. Kemudian bahan bakarnya ada value. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu tidak tahu value Anda, maka wajar nggak sekarang kalau bisnisnya jalan di tempat? Karena bahan bakarnya nggak ada, habis atau belum dicas lagi gitu. Wajar nggak tim CR Anda nggak jalan?
Karena mungkin dia tidak punya bahan bakar untuk berjalan gitu. Bisa jadi dia juga tidak punya dreams atau purpose. Ya, tentang dreams kemarin minggu lalu sudah saya bahas di acara ini ya, goal to goal. Nanti bisa kalau memang belum hadir nanti materinya bisa saya bagikan. Ya, dalam hal ini saya langsung ajak ke teman-teman bahwa kita sedang punya tujuan bahwa minimal target kita itu ya dalam 1 bulan kita punya tambah tim syiar itu paling tidak 10 new AUG dalam 1 bulan. Ya, kenapa kita harus menambah tim syiar? Ya karena kalau kita sedekah sendirian hasilnya nggak akan optimal. Ya kita sedekah sendirian mungkin 100.000 atau 1 juta nggak nendang gitu. Coba kalau dalam ruangan ini 45 orang sama-sama sedekah, masing-masing 1 juta, jadi 45 juta. Ya, jadi 45 gram misalnya satu orang 1 gram. Bagaimana kalau masing-masing 45 ini juga ngajak 10 orang yang lainnya sama-sama berjamaah dengan kita? Maka menjadi 450 orang. Beda nggak 45 orang yang sedekah sama 450 orang? Beda nggak teman-teman? Boleh dijawab? Beda, Coach. Oke, beda. Beda, Coach. Beda. Ya. Maka dari itu kita perlu berjamaah, Bapak Ibu. Yang sedang kita perjuangkan itu mengembalikan kejayaan dengan emas. Dan itu kita nggak bisa sendirian. Kita perlu berjamaah. Kita perlu punya pasukan untuk mengupayakan hal ini. Gitu. Ya kita kecil-kecil, ibaratnya burung ababil gitu ya. Walaupun musuh kita gajah kapitalis, tapi kita kecil-kecil banyak. Ya, sebagai burung ababil, ada possibility-nya untuk menang. Apalagi jika memang Allah berkehendak untuk kita menang kan gitu. Nah itu yang sedang kita perjuangkan, Bapak Ibu. Maka value itu adalah sesuatu yang penting karena value itu bahan bakar dalam kita ini berjuang untuk mengembalikan kejayaan dengan emas, gitu. Nah saya ingin cerita ya video ini. Saya ingin teman-teman lihat tentang kisah sumur Utsman bin Affan. Suaranya masuk ya? Masuk. Masuk, Coach. Masuk. Masuk. Anda tahu Utsman bin Affan? Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal kelembutan dan kedermawanannya. Jika Anda ke Madinah, menemukan hotel dan masjid Utsman bin Affan, itu bukanlah hanya sekedar nama yang digunakan pemilik hotel. Hotel dan masjid itu memang benar-benar dibangun dari rekening tabungan milik Utsman bin Affan yang sudah berusia kurang lebih 1.400 tahun. Hotel tersebut kini dikelola oleh Sheraton dan salah satu hotel bertaraf internasional. Hotel setinggi 15 lantai dan 24 kamar di setiap lantainya. Terdapat restoran besar dan tempat belanja di dalamnya. Di dekat hotel tersebut terdapat Masjid Utsman bin Affan dan masih aktif digunakan hingga saat ini. Kisah Hotel Utsman bin Affan berawal saat kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Saat itu jumlah umat Islam bertambah banyak. Dampaknya, umat Islam mulai kesulitan air bersih. Saat di Makkah, ketersediaan air sangat melimpah. Namun saat di Madinah, umat Islam hanya mengandalkan sumur. Sumur terbesar di Madinah hanyalah milik biru rumah seorang Yahudi. Oleh umat Islam sumur itu akan dibeli, namun pemilik menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Rasulullah sempat menawarkan kebun luas sebagai gantinya, tapi tawaran tersebut ditolaknya. Utsman bin Affan datang menawarkan pemiliknya sistem sewa. Caranya, pemilik dan penyewa akan menggunakan sumur tersebut bergantian setiap harinya. Cara ini berhasil dijalankan oleh umat Islam secara tertib teratur menggunakan sumur tersebut. Karena merasa rugi, pemiliknya menjual sumur tersebut 20.000 dirham. Wakaf sumur Utsman terus dikembangkan oleh pemerintahan yang berkuasa saat itu, hingga saat ini. Artinya, sekarang dikelola oleh kerajaan Saudi. Di tempat sumur tersebut ada kebun. Dari satu sumur saat ini tumbuh 1.500 pohon kurma. Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Pertanian mengelola kebun wakaf Utsman. Uang yang didapat dari panen kurma dibagi 2.
Setengahnya dibagikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin, sebagian lagi disimpan di sebuah bank dengan rekening atas nama Utsman bin Affan. Rekening atas nama Utsman bin Affan dipegang oleh Kementerian Wakaf Kerajaan Saudi. Kekayaan Utsman bin Affan yang tersimpan di bank terus bertambah. Hasil dari rekening tersebut digunakan untuk membeli sebidang tanah di kawasan Markaziyah, area eksklusif dekat Masjid Nabawi. Di atas tanah itulah Hotel Utsman bin Affan dibangun dari uang rekeningnya, tepat di samping masjid atas nama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan contoh bagi kita semua. Jika kita menanam kebaikan, kebaikan itu akan tumbuh dan berkembang menjadi manfaat untuk banyak orang. Bahkan ratusan tahun setelah kita meninggal, warisan kita masih digunakan untuk kemanfaatan orang banyak. Marilah kita terus berbuat baik, memberikan manfaat untuk orang banyak, menjadi berkah untuk agama, bangsa, dan negara. Ya, jadi Bapak Ibu, dari kisah sumur Utsman bin Affan ini kita bisa petik pelajaran berharga beberapa hal ya, bahwa ada satu hal yang kalau kita lakukan ternyata itu bisa berdampak sampai 1400 tahun. Utsman bin Affan sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tapi pahalanya masih mengalir sampai hari ini. Hal ini yang sangat menjadi motivasi besar buat saya, kenapa saya ingin juga berjamaah di dalam membesarkan bisnis EOA Gold ini. Ya, karena di dalam EOA Gold ini ada wakaf produktif, ya, wakaf produktif yang sama yang dilakukan seperti Khalifah Utsman pada zaman itu. Ya, maka value Khalifah Utsman di sini adalah sebagai berkontribusi, sebagai orang yang berkontribusi. Dan ini sangat menggerakkan sekali, sangat motivasi sekali. Kemudian ketika kita berada di posisi yang punya harta, maka kita kalau mau berbuat baik, mau berbagi itu enak gitu loh Bapak Ibu. Maka dari itu kita sebagai agent of gold itu memang diajarkan untuk punya gitu, untuk kaya itu bukan sesuatu yang nggak boleh, itu justru malah dicontohkan oleh Rasulullah juga gitu. Maka saat ini teman-teman saya ingin sama-sama menemukan value Anda. Di layar ini ada beberapa pilihan, saya minta dibaca baik-baik. Coba pilih 10 di antara yang ada itu yang paling menggambarkan siapa diri Anda, ya, atau value yang ingin Anda raih itu seperti apa gitu. Silahkan dipilih, ada 10, yaitu dituliskan di HP-nya atau di kertas. Silahkan bisa ditulis. Nah, di situ ada beberapa hal, kreativitas, cinta, kemajuan, dan yang lain-lain. Coba pilih 10 hal yang itu paling menggambarkan diri Anda, atau sesuatu atau value yang memang Anda ingin miliki gitu. Anda ingin menjadi seperti itu. Boleh silahkan mulai dipilih, ada 10. Saya kasih waktu 1 menit ya. Sekali lagi silahkan pilih 10 hal di antara yang terlihat. Lebih boleh nggak Coach? Ya, 10 dulu.
Banyak banget ini berarti pengennya nih Mbak Tanti. Yang kira-kira paling menggambarkan diri Anda atau menjadi sesuatu yang ingin Anda miliki, value yang ingin Anda miliki. Anda itu pengen dikenal sebagai orang yang bagaimana gitu di situ. Apakah orang yang senang menolong orang, ataukah orang yang efisien gitu ya. Orang yang mengutamakan kejujuran atau senang yang terkait dengan hal-hal yang kekayaan misalnya, atau senang reputasi, karena orang-orang beda-beda. Ya, kalau kita kenal Steven, kalau sensing itu orientasinya kekayaan gitu kan. Kalau feeling dia orientasinya lebih ke reputasi gitu ya, lebih punya followers banyak gitu. Terkenal gitu kalau feeling ya. Kalau thinking beda lagi, dia lebih ke tahta gitu ya, jabatan gitu. Baik, sudah 10. Nah, sekarang coba saya minta teman-teman lihat, baca lagi di antara 10 yang sudah Bapak Ibu pilih itu. Saya minta dari 10 itu coba pilih 5 ya yang menurut Anda paling dekat ya. Dari 10 itu pilih lagi 5 yang paling dekat menggambarkan diri Anda atau value yang ingin Anda miliki. Ya, di antara 10 itu pasti ada prioritasnya. Yang paling mendekati dengan apa yang Anda inginkan itu yang mana gitu. Di antara 10 itu pilih 5. Ya, tadi Mbak Tanti diminta 10, minta lebih. Ini saya malah suruh press lagi jadi 5. Ya. Silahkan 1 menit untuk memikirkannya, supaya teman-teman punya bahan bakar apa yang paling membuat Anda termotivasi menjalankan sebuah bisnis itu. Gitu. Sehingga ketika Anda lemes, Anda akan lihat lagi value Anda. Silahkan 1 menit ditimbang-timbang. Di antara 10 ini, oh ini yang paling mendekati value saya. Ini paling mendekati menggambarkan value diri saya itu ini gitu. Apakah Anda lebih senang ke persahabatan, Anda ingin lebih senang ke kepemimpinan gitu. Silahkan. Timbang-timbang lagi ya. Pilih-pilih lagi. Baik, kalau sudah, terakhir, saya minta dari 5 itu dipers lagi jadi 3. Jadi 3. 3 terbaik value yang menurut Anda itu paling menggambarkan diri Anda. Ya, 3 value yang Anda sangat ingin orang itu mengenal Anda sebagai itu. Sebagai, kalau Anda senang orang kreatif, oh ya saya pengen dikenal sebagai orang yang kreatif. Nah, saya pengen dikenal orang sebagai spiritual gitu, atau orang yang petualang misalnya. Silahkan dipilih 3 value yang menurut Anda itu paling menggambarkan diri Anda. Di antara 5 itu tadi, silahkan dicoret 2, kemudian tertinggal jadi 3. Silahkan, waktunya 30 detik. Saya tahu ini berat biasanya kalau milih, aduh ini yang mana gitu, ini yang mana gitu. Milih bertumbuh apa keluarga ya gitu, misalnya gitu. Milih persahabatan apa prestasi ya gitu. Baik, bagi yang sudah boleh di-share di chat apa 3 value yang menggambarkan diri Anda. Pak Mulyanto, bertumbuh, cinta, integritas. Nah, contohnya itu. Berarti Pak Mulyanto ini pribadi yang senang bertumbuh. Ya, jadi menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Ibu Dwi, Semarang, pemberdayaan, suka menolong, persahabatan.
Nah, ini cocok nih, pemberdayaan, memberdayakan orang. Berarti Bu Dwi kalau lagi lemes jadi AOG, oh iya, saya kan ingin memberdayakan teman-teman saya, memberdayakan orang-orang yang saya kenal untuk punya bisnis, punya penghasilan tambahan, untuk menyelamatkan hasil kerja kerasnya. Gitu. Bu Istina, spiritual, pemberdayaan, dan keluarga. Ya, ini ada pemberdayaan juga. Spiritual, di sini juga ada dakwah spiritualnya di bidang ekonomi. Bu Hani, keluarga, menolong orang, bertumbuh. Nah, menolong orang juga ada di situ. Melalui OA Gold kita bisa melakukan banyak hal. Menolong yang minyak jelantahnya nggak kepakai jadi bisa ditukar OA Gold. Itu juga bisa menolong kan. Pak Mungkotip, kreativitas, demokrasi, kepercayaan. Nah, ini Pak Khotib senang yang hal-hal yang kreatif. Bu Siti Wafiah, harmonis, bertumbuh, kerjasama. Mbak Isti, oh, bravo Pak Ketua. Ini gimana nih? Tiga value-nya mana? Bu Yuni Sulaiman, komunikasi, pemberdayaan, persahabatan. Nah, pemberdayaan juga di EWA Gold kita juga memberdayakan orang, gitu. Mbak Tanti, cinta, kejujuran, dan kesehatan. Bu Salis, kekayaan, keluarga, cinta. Ya, kekayaan di EWA Gold bisa kita bangun. Untuk apa? Untuk bisa keluarganya lebih sejahtera, untuk kita bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Bu Rita, cinta, menolong orang, kejujuran. Bu Kurniawati, kreativitas, keberanian, integritas. Bu Ianatul Maula, menolong orang, keluarga, kesehatan. Bu Sinta, cinta, kesehatan, persahabatan. Bu Asyah Jamil, cinta, menolong orang, terkenal. Oke. Bu Kiki, ini Mbak ya, kalau Bu nanti ketuaan. Mbak Kiki, menolong orang, keluarga, bertumbuh. Dan teman-teman sudah mulai menemukan apa itu value dalam diri Anda. Dan jadikan value yang Bapak Ibu tadi pilih itu menjadi bahan bakar. Ya, ketika lagi lemes, ingat lagi, oh saya kan ingin bertumbuh. Masa saya lemes? Ya, ketika kita hidup itu nyaman, maka hati-hati. Karena ke dalam kenyamanan itu berarti Anda sedang tidak bertumbuh. Ya, saya pernah membaca dalam satu buku bahwa ketika kita tidak nyaman, itu justru kita sedang bertumbuh gitu. Orang yang bertumbuh itu biasanya nggak nyaman gitu. Kalau yang nyaman itu ya ingat-ingat kalau lagi kita naik sepeda, kalau naik itu nanjak, ya kan nggak nyaman itu. Tapi dia lagi nanjak. Tapi ketika turun nyaman-nyaman aja, ya enak-enak aja. Tapi ternyata nggak tahu, mungkin bisa aja income kita lagi menurun, kehidupan kita lagi menurun, kita nggak sadar. Gitu. Maka dari itu, jadikan value ini menjadi bahan bakar motivasi Anda. Bagaimana dengan belief system? Belief system ini adalah keyakinan yang membimbing dan mengatur sikap seseorang. Ini biasanya diarahkan pada satu sistem seperti agama, filsafat, atau ideologi. Ya, dan sikap dan keyakinan dalam sistem ini terkait erat satu sama lain dan disimpan dalam ingatan. Ini definisinya. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat knowledge dan skill itu posisinya adalah di sadar dan hanya 20%, tapi value dan belief itu adalah 80%. Ya, ketika value dan belief Anda dalam hal menjalankan bisnis ini sudah ketemu, sudah kuat, maka ketemu masalah apapun ini pondasinya udah kuat gitu Bapak Ibu. Ketemu 10 gramnya nggak keluar-keluar, nggak ngeluh gitu. Ketemu konsumennya nggak repeat order, malah buyback. Ya, ada yang AOG seneng buyback karena bisa jual juga hari itu yang sama. Ada buyback hari yang sama dia bisa jual, dia dapat keuntungan lebih gitu. Nah, itu ketika value dan belief Anda sudah benar-benar bisa menjadi anchor gitu, menjadi pondasi yang kuat dalam menjalankan bisnis EWA Gold ini. Nah, jadi Bapak Ibu, value dan belief adalah hal-hal yang dipercaya oleh seseorang dengan sangat kuat. Di mana ini menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu dan ini juga alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, ini value dan belief itu pengaruhnya sampai seperti itu. Ya, kenapa orang sampai mau ngikutin Zoom sampai malam gitu? Karena belief dia mengatakan dengan saya belajar ini maka akan bisa mengubah ekonomi saya seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan sama-sama kepada tim CR kita. Nah, saya langsung ke 3 indikator peradaban EOA. Nah, ini adalah hal-hal yang diperjuangkan oleh manajemen dan guru-guru kita.
terciptanya 99 cahaya peradaban. Apa itu cahaya peradaban? Yaitu satu area yang dimana di situ dakwah di bidang spiritual, di bidang finansial dan sosial ada di dalam satu kawasan. Ya, misalnya Semarang di situ ada satu kawasan yang ada masjidnya, ada One Quran Institute-nya, ya ada rumah Quran, ada anak-anak yatim di situ, ada training PPA di situ, terus kemudian bisnis Iwa Gold, Iwa Club dan bisnis-bisnis yang lainnya berjalan. Ya, dan kita ingin menciptakan ini ada di 99 titik di seluruh Indonesia. Dan angka 99 itu terinspirasi oleh Asmaul Husna, 99 Asma Allah. Ya, maka ini menjadi titik perjuangan guru-guru kita dan manajemen di pusat. Kemudian yang kedua yang kita perjuangkan, value yang kita perjuangkan adalah 50% masyarakat Indonesia menjadi alumni PPA. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah merasakan nikmatnya menjadi alumni PPA, nikmatnya di kelas-kelas privat kelas PPA, maka kita ingin semakin banyak orang yang kenal, ya, tercerahkan dengan aplikasi tauhid aplikatif dari pola pertolongan Allah ini. Dan 1 juta diantaranya adalah leader peradaban. Dan ini, Bapak Ibu, Ziswaf kita 1000 ton emas per tahun. Ya, kalau di zaman Rasulullah mengatakan, ya, ketika di Madinah kesulitan air, barang siapa bisa membebaskan sumur itu maka hadiahnya surga, maka Khalifah Utsman orang yang pertama yang mengambil kesempatan itu. Ya, maka ketika guru-guru kita di Jakarta di pusat, manajemen pusat mengatakan tekad kita, value kita, Ziswaf 1000 ton emas per tahun, ya, maka saya memutuskan untuk menjadi bagian dari perjuangan Ziswaf 1000 ton emas per tahun ini. Nah, dan saya hari ini mengajak Bapak Ibu, ada 48 orang yang ada di ruangan ini, untuk juga bersama-sama kita berjuang menjadi bagian dari Ziswaf 1000 ton emas per tahun ini. Ya, yang tadi kalau di video Khalifah Utsman 1400 tahun rekeningnya masih ada, bisa jadi hotel, ya. Kita bayangkan kalau kita ini bersama-sama bergerak, ya, wakafnya kemudian menjadi satu masjid, menjadi satu kampus One Quran Institute, di mana di situ ada ratusan, bahkan kita doakan bisa ribuan santri-santri yatim duafa yang menghafalkan Al-Quran di situ, maka setiap bacaan, setiap ayat yang dihafalkan oleh santri-santri tersebut, pahalanya mengalir sampai kita bahkan entah kapan menunggu, ya, di alam kubur gitu. Apa peran Iwa Gold dalam peradaban ini? Sebagai penyelamat umat dalam arti aset dan sistemnya. Kita sudah paham bahwa saat ini kita sedang berhadapan dengan sistem yang ada inflasi dan sebagainya, ya, sehingga sangat merugikan umat. Kemudian yang kedua, ketahanan finansial umat. Ya, ketahanan finansial ini penting. Ya, di tahun 2020, 2021 bahkan sudah bukan inflasi lagi, deflasi, ya. Pertumbuhan ekonomi juga bukan lagi plus tapi minus. Maka inilah perjuangan kita, inilah yang sedang kita perjuangkan. Dan kemudian kekuatan untuk membangun peradaban, untuk membangun peradaban. 3 hal ini Bapak Ibu yang sedang kita perjuangkan sama-sama. Nah, jadi value itu adalah prinsipnya, ya, tadi 99 cahaya peradaban, ya, 50% kemudian menjadi alumni PPA, terus 1000 ton Ziswafnya itu value yang kita perjuangkan, dan belief itu adalah keyakinan kita terhadap prinsip itu, ya, terhadap value itu tadi. Ya, ketika kita yakin, oh ya, value saya menolong orang, value saya berkontribusi, value saya ingin memberdayakan, maka dengan jalan melalui Iwa Gold ini saya ingin menjadi bagian Ziswaf 1000 ton emas per tahun itu. Nah, ketika itu menjadi sebuah keyakinan di dalam belief kita, insya Allah itu akan bisa mengalahkan hal-hal atau persoalan-persoalan yang di tengah jalan kita menjalani bisnis itu kita hadapi gitu. Itulah kenapa itu jadi bahan bakar yang kuat gitu. Nah, lalu bagaimana hal tadi menjadi misi pribadi dan action plan kita? Bagaimana caranya menginstil, ya, value dan belief, ya, karena kalau menginstal masih bisa di uninstall, kalau menginstil itu benar-benar sudah menjadi bagian dari diri kita gitu.
rumusnya ada KPK, Bapak Ibu. Tapi bukan Komisi Pemberantas Korupsi ya. K yang pertama adalah kenali dulu basicnya. Kemudian P-nya adalah pahami, level intermediate, dan sudah advance-nya adalah kita sudah memutuskan untuk berkontribusi. Maksudnya gimana? Kita kenali dulu guru-guru kita, Bapak Ibu, guru-guru PPA. Ada Ustadz Sony, ada Mas Randy, ya, ada Coach Helmi, ya kan? Terus kemudian di KPM ada Coach Faisal Ramli, ada Coach Dedi Sahrul, ada Ustadz Rizal dan lain-lain. Dan juga manajemen EOA Gold, ya, CEO-nya ada Kang Mei misalnya. Kita kenali guru-guru tersebut. Kemudian pahami pemikirannya, Bapak Ibu. Ya, supaya kita bisa menjadikan 3 hal value peradaban tadi, parameter peradaban EOA tadi menjadi terinstil ke dalam diri kita, maka kita pahami pemikirannya, apa tujuannya, apa motivasinya gitu. Dan kemudian kita acceptance, menerima apa yang menjadi pemikirannya. Dan ketiga, kita juga menjadi ambil bagian, ya, kalau guru-guru kita 1.000 ton emas per tahun, kita paling tidak di bagian dalam 1.000 ton emas itu kita berkontribusi di dalamnya. Gitu. Kemudian kita action. Ya, caranya untuk mengenali kita bisa follow media sosialnya, bisa baca bukunya, bisa silaturahim, ketemu langsung, sempatkan waktu. Ya, kemudian kalau memahami, kita jadikan visi EOA Gold ini juga sebagai visi pribadi kita. Kita ambil bagian di situ. Nah, kemudian kita ambil bagian dalam mengembalikan kejayaan dengan emas. Nah, ini adalah sebuah keputusan yang menjadikan value itu juga menjadi value diri kita, berkontribusi. Ya, maka bagaimana caranya? Saya ulang lagi, KPK, ya, kenali dulu, kemudian pahami, kemudian kita memutuskan untuk berkontribusi. Nah, level Bapak Ibu sampai di mana dalam hal ini? Saya sarankan, tentu saya dorong 48 orang yang ada di dalam ruangan ini sudah sampai di level berkontribusi. Ya, ambil bagian untuk kontribusi, ya, mengembalikan kejayaan dengan emas dengan cara menentukan API bisnis dan action untuk menjalankan peran AOG MOG dalam peradaban. Nah, API bisnis ini salah satu sistem untuk menguatkan finansial umat, di mana ini adalah dana yang dialokasikan, ya, keuntungan unit bisnis itu untuk sedekah, infak, wakaf, ya. Kalau yang kemarin ikut Aulamas di materinya Coach Faisal atau di bisnis training bisnis langit, maka sebelum menentukan profit dan omset, yang kita lakukan dulu adalah kita menentukan API bisnis. Kita mau wakaf berapa sih per bulan dengan bisnis EOA Gold ini. Nah, ini yang akan menjadi bahan bakar kita, semangat kita. Oh ya, saya mau wakaf, kok saya malas-malasan sih. Kok suruh siar gini aja nggak mau gitu. Nah, padahal teman-teman AOG yang 10 besar itu melakukan siar di atas rata-rata orang melakukan siar, makanya mereka bisa 10 besar gitu. Makanya mereka juga bisa berwakaf lebih banyak dibanding yang lain. Nah, peran AOG dan MOG dalam peradaban ini adalah agen perubahan yang menyelamatkan harta umat. Kemudian kita juga kontributor di wakaf peradaban dan juga pembangun sistem peradaban. Ya, actionnya adalah syiar, edukasi tentang manfaat emas. Ya, ini yang kita lakukan. Masih banyak saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kenal yang masih belum paham. Ya, sama seperti saya dulu nggak ngerti inflasi, ngomong inflasi 5%, 6%, 8%, apa sih, nggak ada hubungannya sama hidup saya gitu. Ya, tapi kalau telur kemarin harganya sempat 22.000 jadi naik 24.000 itu tahu gitu. Coba kalau kenaikan telur, misalnya harga telur itu hanya 1 tahun nggak kerasa, tapi kemudian 10 tahun itu akan kerasa banget itu. Padahal kita bekerja, nabung, ya, itu supaya bisa untuk masa depan. Tapi ternyata nabung aja susah lah, gimana gitu. Ada apa ini di sini? Nah, ternyata di situ ada faktor-faktor inflasi yang mempengaruhi sehingga hasil kerja keras kita itu tercuri oleh yang namanya inflasi gitu. Kita sudah kerja, kena inflasi, udah bayar pajak, ya kan? Apalagi kalau yang masih punya utang sama bank, masih ngangsur lagi. Jadi kita kerja untuk siapa sebenarnya? Untuk inflasi, untuk pajak, dan untuk angsuran di bank kan gitu. Nah, ini makanya kita perlu konversikan harta umat ke emas. Ini yang kita sampaikan kepada masyarakat, Bapak Ibu. Nah, untuk wakaf peradaban, actionnya adalah aktif berkontribusi berwakaf emas. Dan kita dalam membangun sistem peradaban, kita membina tim agar juga bisa berdaya dan berkontribusi untuk peradaban.
Ya, jadi Bapak Ibu, jadikan indikator peradaban EOA sebagai pondasi bisnis, maka bisnis Anda akan bertumbuh besar dan berkah. Nah, ini adalah salah satu goals kita sederhana ya di minggu yang lalu, Ahad yang lalu di acara ulama saya umumkan tentang recruitment challenge ini, di mana ketika ada 10 new AUG dalam 1 bulan, selain kita dapat 500.000 per orang, ya kalau 500.000 per orang kali 10 udah dapat 5 juta. Ya, ketika 10 dalam sebulan ada tambahan reward cash 3 juta, maka sebulan Bapak Ibu dapat 8 juta. Nah ini yang ingin kita dampingi, saya doakan, saya dampingi juga sama Kang Arifin dan Teh Haya untuk Bapak Ibu bisa mencapai achieve challenge ini. Ya. Baik, sementara itu dulu. Sambil diskusi, silahkan teman-teman. Barangkali ada yang pengen tanya, silahkan. Luar biasa ya materinya di awal mentoring, sudah keren banget ini. Manfaatnya banyak banget. Untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya ataupun sharing, monggo silahkan manfaatkan waktunya. Di sini sudah ada 3 master mentor, ada Coach Faruk Chandra, ada Coach Bustanul Arifin, dan juga Teh Haya. Untuk sahabat-sahabat silahkan, dari materi tadi yang sudah disampaikan oleh Coach Faruk, apakah ada yang ingin ditanyakan? Langsung dengan pakarnya, mumpung kita masih ada waktu ya, beberapa menit lagi. Ini saya kecepatan ngomongnya apa terbakar semangat sampai bingung nggak mau nanya gitu gimana? Saking semangatnya jadi bingung ya. Mau ditanyakan bingung kan? Iya. Boleh saya menyampaikan sesuatu, Coach? Moga-moga Bu Yuni, silakan Bu, silakan. Monggo. Ya, Masya Allah. Baru pertama kali ikut coaching, tapi Masya Allah, ini ilmunya baru semua bagi saya. Dan terus terang saya kepondal-pondal, Coach. Karena saya pertama kali menjadi agent itu betul-betul tidak tahu apa-apa. Di awal itu hanya waktu itu hanya kepengen beli emas saja. Terus alhamdulillah beri masukan oleh Bu Aminah, langsung jadi agent. Saya nggak tahu apa-apa. Sudah, nanti tabungan emasnya bisa dijual. Hanya berdasarkan seperti itu. Begitu saya masuk, Masya Allah, ternyata visi misinya itu yang membuat saya itu semangat, Coach. Ya. Karena ya sebenarnya itu yang ingin saya raih di sisa umur saya. Maksudnya mengajak teman-teman, saudara-saudara untuk memahami bahwa kita ini umat Islam harus berjuang, harus melakukan sesuatu karena di hadapan kita ini betul-betul kapitalis yang luar biasa besarnya. Apakah kita hanya mau diam saja dilindasnya? Satu visi hanya itu yang saya pahami, dan alhamdulillah saya siar sedikit. Dengan sedikit pengetahuan itu, teman-teman alhamdulillah kok memahami, meskipun yang saya pahamkan juga ya yang saya tahu saja. Ya, kadang saya tanya dengan teman-teman agent. Nah sekarang ini saya mendapatkan Masya Allah ilmu yang luar biasa, sampai mungkin kecepatan Coach saya. Jadi nanti saya mohon kalau boleh itu di share ulang untuk saya baca-baca lagi, Coach, karena ini baru bagi saya, Coach. Ya, itu saja, saya mohon untuk diberi ini share ilmunya ini untuk saya baca lagi, Coach. Matur nuwun. Siap. Okay. Dan saya malah merasa bersalah sekali, Coach, karena saya
baru saya berjalan 6 bulan ini, alhamdulillah sudah ada tim siar ya baru, ya saya baru 13 orang, tetapi saya merasa tidak melakukan apa-apa, Coach. Karena ya ini untuk memotivasi mereka ya hanya saya arahkan untuk mengamankan aset dulu dengan saya sampaikan manfaat emas, tetapi belum ada dasar-dasar yang lain. Nah ini alhamdulillah melengkapi, Coach. Insya Allah akan saya share ke tim siar. Dan alhamdulillah ini salah satu tim siar saya yang sangat semangat sekali ini, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti lebih terpacu mungkin untuk upgrade, Coach, supaya bisa lebih banyak memberdayakan teman-temannya yang lain. Amin. Insyaallah. Baik. Ya, insya Allah nanti. Ya, baik. Nanti materi akan saya share di grup mentoring ya. Terima kasih. Matur nuwun, Coach. Ya, sami-sami. Silakan yang lain. Monggo kalau ada lagi yang mau ditanyakan, boleh di kolom chat juga boleh langsung ya. Ya, Bu Yuni keren ya, baru bergabung tapi sudah ada tim siarnya. Jadi bisa langsung jalan. Ya. Baru sebentar saja sudah 13 tim syiarnya, apalagi nanti sudah berjalan ya Coach ya, setahun gitu, wow luar biasa ini. Dan itu kan aset kita, tim syiar itu aset kita. Jadi sebagai agent of gold, emas yang terjual ke konsumen itu aset kita, tim syiar itu juga aset kita juga. Ya silahkan kalau masih ada yang ingin bertanya. Selain Bu Yuni, monggo. Oh ya, ini ada dari Kak Kurniawati. Tanya Coach, tadi agak kepontal-pontal. Dari aset value ke value tadi, mungkin bisa dijelaskan lagi. Aset value? Kayaknya saya nggak nyebut aset value tadi. Ada ya aset value. Ya, jadi poinnya value itu kan sesuatu yang menggambarkan nilai diri kita gitu. Yang jadi, value belief itu kali ya, Coach ya. Belief maksudnya. system mungkin ya. Kalau maksudnya belief system, jadi kalau value itu adalah katakanlah contohnya value kita adalah berkontribusi, maka belief systemnya adalah kita kepercayaan dalam diri kita bahwa belief kita si nilainya itu adalah kontribusi. Nah, belief systemnya itu adalah kepercayaan dalam diri kita bahwa value kita adalah berkontribusi gitu. Bedanya di situ. Nah, maka dari itu saya ajak teman-teman tadi punya value sudah temuin tadi 3 masing-masing. Nah, itu yang jadi bahan bakar atau motivasinya teman-teman gitu. Ketika motivasinya adalah berkontribusi, menolong orang lain, ya di EWA Gold ini bisa jadi jalan untuk kita bisa menolong orang lain kan. Ya, ketika kita punya omset besar, ya punya profit besar, punya tim banyak, akhirnya kita bisa wakaf bareng-bareng. Misalnya di Semarang, Magelang, di Solo, masing-masing pengen bikin rumah Quran misalnya. Ya, apakah selamanya kita mau ngandelin dari donatur aja? Kan nggak mau gitu kan ya. Pastinya ketika bisnis EWA Gold kita besar, AOG OMG-nya banyak, masing-masing iuran 0,1 gram aja. Ada 100, ada 150 coba. Berapa gram yang sudah terkumpul per bulan gitu. 0,1 itu kan ya insya Allah kalau Allah mengizinkan itu kan akan mudah gitu ya. Masing-masing kita punya wakaf per bulan 0,1 itu. Lalu kita bikin di Semarang, di Magelang, di Solo punya rumah Quran misalnya. Lama-lama nanti kemudian bisa bikin One Quran Institute juga misalnya kayak gitu. Amin, amin. Ya, ini ada yang mau tanya lagi nih, Kak Wen. Mulai dari Ramadan memang lumayan ya untuk omsetnya total dan juga untuk gelombang buyback-nya lumayan tinggi. Dan memang beberapa agent maupun member itu agak terengah-engah saat gelombang buyback lumayan tinggi. Nah, hal tersebut
mengakibatkan beberapa tim jadi kurang pede. Nah, mungkin ini masukannya Coach Faru. Ya, baik. Bagi beberapa orang, contohnya Bunda Suci gitu, Mbak Dian Isna gitu, itu auge-auge yang saya kenal dengan kalau buyback itu malah pemburu buyback gitu. Jadi malah nggak takut sama buyback, malah dicari. Kuncinya kenapa? Karena dia bisa jual di hari yang sama. Tehaya juga nanti bisa sharing ya pengalaman beliau buyback dan juga bisa menjual di hari yang sama. Itu sangat menyenangkan. Makanya kalau kita jadi AUG, maka kita terus membina konsumen tim CR yang ada dan juga melakukan untuk expand konsumen yang baru, yang lainnya. Jangan hanya berhenti di tim CR yang udah ada, jangan hanya berhenti di konsumen yang ada. Kalau kita punya konsumen-konsumen yang luas ya, maka ketika benar mungkin di segmen yang ini, konsumen kita katakanlah UMKM yang ini gitu, dia lagi ada penurunan, maka di konsumen kita yang lain itu masih mencari emas, dan itu yang kita pertemukan gitu. Orang yang butuh buyback kita beli dan di hari yang sama kita bisa jual ke konsumen yang lain. Nah, itu yang mari sekarang teman-teman kita temenin untuk buka pasar yang baru. Kita akan juga lakukan gold sharing, ya teman-teman ngundang atau di mana komunitas mana yang bisa kita gold sharing di situ. Kita buka pasar yang baru terus gitu. Toko emas itu bisnisnya hanya muterin emas yang dia jual itu gitu. Kalau Bapak Ibu jadi agent ya, kalau kulaan ke cabang berarti kan harganya kan akan masih lebih tinggi daripada buyback. Ketika dalam 1 bulan itu terjadi putaran katakanlah omsetnya berapa? 500 gram misalnya. Di mana 500 gram itu ternyata muter buybackan doang gitu misalnya. Tentu nggak mungkin cuman buybackan aja. Pasti ada juga yang kulaan ke cabang. Maka Anda akan sangat sejahtera menjadi AUG. MUG juga begitu, kalau bisa begitu. Nah, gimana caranya ya? Buka konsumen baru. Nah, ayo kita temenin gitu. Makanya kita buka lagi AUG baru sekarang, 1 bulan 10 gitu. Ya kalaupun nanti dia nggak jadi AUG kan jadi MUG. Kalaupun dia nggak jadi MUG jadi konsumen gitu. Sekali kita CR, maka potensi closingnya kalau nggak jadi AUG, kalau nggak jadi MUG jadi konsumen. Ya, kalaupun belum beli, ya mungkin belinya 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, kan gitu ya. Gitu aja. Ya, seperti itu ya. Gitu. Saya undang Bu Haya, mungkin ada? Bu Rohayati. Teh Haya, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada yang nanya buyback nih, Bu Haya, boleh dibantu jawab, silakan. Ya, gimana Mas Faruk? Tadi sempat menyimak separuh pertanyaan buyback-nya karena lagi nyiapin jamu anak wedok. Ini Mbak Wen nanya ada buyback di atas 100 gram masih deg-degan. Gimana caranya biar nggak deg-degan? Ya, saya pernah juga Mbak Wen seperti itu. Kalau deg-degan wajar ya, karena nggak semua AUG punya dana tunai ya untuk buyback 100 gram. Namun pertama kali biasanya kalau THY itu nggak langsung nggak langsung oke gitu. Tapi saya terlebih dahulu tanya alasannya kenapa di buyback. Nah, rata-rata itu satu buat biaya sekolah kemarin tuh. Kemudian juga dia karena waktu itu buybacknya adalah untuk membayar rumah impiannya waktu itu. Karena THY punya konsumen yang waktu itu dia beli emas adalah untuk beli rumah. Saat itu belum ada yang cocok. Nah, ketika mau di buyback itu udah dapetin rumah yang cocok. Nah, ketika ditanya butuh, kalau nggak saya jual, nih Mbak, dia bilang nggak cukup buat bayar rumah. Nah, seperti itu. Jadi sebisa mungkin memang pertama kali kita edukasi dia. Pertama tanya dulu untuk apa dijual ya. Kemudian diedukasi lagi. Kalau dia masih maksa juga untuk dijual, minimal tidak sampai semuanya di buyback ke kita gitu Mbak Wen. Jadi yang terjadi waktu itu tidak sampai semuanya di buyback ke THY gitu. Karena saya jelaskan bahwasannya
kalau ibu jual semua, sementara masih ada impian-impian dia yang lainnya, nanti impiannya akan semakin mahal. Tapi kalau dia simpan emas yang sekarang nih separohnya, impian dia akan lebih murah di tahun-tahun mendatang karena harga emasnya akan semakin meningkat. Jadi sebisa mungkin memang kita sebagai AOG dibekali dengan product knowledge kita juga untuk mengedukasi konsumen kita yang terkadang ngegempur kita dengan buyback ya. Ada juga yang memang AOG itu dia nggak bisa ngomong, lantas yang bisa dia katakan cuman ibu mau buyback berapa. Nah kalau bilangnya begitu biasanya dia akan buyback semua gitu. Tapi kalau kita kasih dengan edukasi, dengan ilmu-ilmu EGA, dia akan berpikir ulang gitu. Karena terkadang dia nge-buyback udah deadlock juga, nggak ada dana yang lain. Atau juga karena berpikir, udahlah jual aja, ntar gampang beli. Tapi di satu sisi kadang kita nggak punya dana tunai. Maka sebagai AOG memang baiknya paling tidak kita memiliki 30% uang cair kita untuk dana buyback. Paling nggak seperti itu. Misal kawan-kawan punya 100 juta misalnya, paling tidak punya 30 juta cadangan dana kita untuk antisipasi buyback. Nah, jadi seperti itu Mbak Wen kalau pengalamannya Teh Haya. Sehingga akhirnya dia tidak jadi jual semuanya, tapi separohnya. Setidaknya agak lega gitu. Ya kan, nggak sampai dijual semua. Kayak gitu. Walaupun kemudian beberapa bulan kemudian, nah udah deadlock dia. Nah itu ngehubungi saya lagi gitu, untuk buyback kembali. Nah tapi sekali lagi impian dia sudah tercapai Mbak. Aku jual ini karena memang benar-benar aku harus melunasi. Insya Allah kedepannya saya akan nabung lagi. Nah itu Mbak Wen kalau pengalaman Teh Haya menghadapi gelombang buyback yang memang lumayan besar dan bikin kita deg-degan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita bisa kerjasama dengan cabang dan juga kawan-kawan AOG sebelumnya. Kita kan ada grup-grup cabang tuh. Di grup cabang berkumpulnya AOG kan teman-teman kita. Nah, kita share aja di situ. Kawan-kawan, ini ada yang buyback 100 gram. Domisilinya misalnya Solo, tepatnya di mana. Nah, kawan-kawan yang deket ini bisa. Kalau orangnya kan biasanya mintanya saya pengennya sekaligus. Nah, teman-teman usahakan ada AOG kita yang bisa menerima buyback secara keseluruhan. Jadi nggak separuh-separuh. Misalnya saya ambil 10 gram aja, 20 gram aja. Jadi di info utamakan yang bisa ambil semuanya. Nah, adapun yang nggak bisa ambil semuanya, kalau pengalaman Teh Haya di grup Tangerang, ini kawan-kawan langsung menginfo, saya mau 3 keping, saya mau 5 keping, namun bisa di-handle di satu orang. Misal ada Teh Haya, ada Mas Faruk, ada Mbak Lia nih. Nah, Teh Haya ambil 50 gram, misalnya Mbak Lia 25, Mas Faruk misalnya 25. Tapi Mbak Lia sama Mas Faruk transfer ke Teh Haya dulu nih. Nah, bisa gitu tuh. Transfer ke Teh Haya dulu. Nah, saya yang akan transfer buyback ke konsumen kita tuh semuanya. Nah, seperti itu. Kita harus ada kerjasama. Kenapa demikian? Tadi STSR-nya kita berjalan di situ. Terus Teh Haya yang ngirimin nanti ke Mbak Lia dan Mas Faruk gimana? Teh Haya yang akan ngirimin. Jujur saya nggak terlalu hitung-hitungan ketika misal Teh Haya harus nanggung ongkirnya dong ke Mbak Lia atau Mas Faruk. Nah, kita tinggal bicara ini. Karena dari harga emas yang buyback itu, kita kan ketika jual lagi juga profitnya lumayan. Gitu, benar nggak? Nah, seperti itu Mbak Wen. Ketika kita nggak bisa menghadapi gelombang buyback yang besar sendirian, maka berdayakan STSR dengan AOG kita tuh di cabang, misalnya di Magelang ya sama Magelang, di Solo ya Solo gitu yang terdekat. Gitu Mbak Wening, semoga manfaat nih sharingnya Teh Haya. Siap. Saya tambah terakhir lagi. Kalau AOG nggak bisa juga udah ke cabang kayaknya nih Mas Faruk. Kang Arifin kembalian siap. Kang Arifin mungkin bisa menambahkan. Ada Kang Arifin mungkin bisa menambahkan. Ada Kang Mas Faruk. Oh ya, siap. Di e-course EGA ada forum buyback ya. Silakan mungkin bisa ditambahkan.
Tuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu Allah tolong apapun kondisi kita, dan juga tentu saja dalam kondisi sehat walafiat ya. Mohon izin Kang Mai membersamai kawan-kawan AOG juga seluruh cabang yang ada di sini. Baik, terkait yang disampaikan tadi mengenai gelombang buyback, kemudian bagaimana cara teknis. Nah, dari sisi yang kami siapkan gitu ya di melalui e-course itu bisa dimaksimalkan ya di dalam platform EGA kita yang sudah di launching dan beberapa di antaranya sudah bisa masuk. Itu mungkin sudah bisa melihat bahwa di sana ada forum, yaitu forum buyback, di mana di sana sebenarnya adalah wadah selain daripada keaktifan di channel Telegram yang mungkin akhir-akhir sekarang kan intensitas aktivitas di sana itu menurun ya. Jadi tidak semuanya AOG itu buka di channel Telegram, entah apapun itu, intinya kami menyediakan channel lainnya yaitu di platform EGA. Di sana sudah ada forum buyback nasional. Nah, di sana teman-teman kalau misalkan mau melakukan buyback gitu ya, buka saja forum baru gitu kan, discuss baru. Kalau misalkan kondisi saat ini posisinya di Magelang, maka buat saya di situ judulnya adalah buyback Magelang misalkan gitu ya. Nah, nanti di situ buka tuh percakapan. Karena usernya nanti insya Allah di EGA ini kan semakin bertambah dan aktif ya pembelajaran di sana, sehingga nanti ketika ada buka forum di sana itu insya Allah tuh yang ngejar-ngejar buyback gitu ya, mereka itu akan melihat kebutuhan daerahnya. Oh, misalkan ini daerah Magelang, oh ini daerah Malang gitu, ini daerah Solo gitu. Nah, mereka nanti akan melihat di situ profilnya siapa sih ini yang butuh buyback cepat gitu ya. Nah, di sana bisa klik profilnya, kemudian bisa direct, di situ ada kontak yang bisa disiapkan gitu, yang disiapkan. Jadi teman-teman semuanya itu profilnya WA-nya itu harus aktif. Fungsinya apa? Nanti ketika ada yang lihat profil teman-teman itu langsung bisa WhatsApp di situ maksudnya. Ataupun kalau misalkan tidak demikian bisa kirim pesan melalui platform EGA itu. Jadi langkahnya adalah buka discuss daerah mana kotanya. Kalau di situ sudah ada ya, baiknya sih langsung dipraktekkan ya baiknya ya supaya lebih jelas gitu ya harusnya. Ini bisa share screen nggak kira-kira? Bisa, silakan. Bisa ya. Bentar. Biar ada gambaran gitu kan, karena ini menyangkut teknis dan ini memang sebentar kalau bisa saya share. Udah nanya yang tepat dengan kepala sekolahnya. Wah, Masya Allah ini mentornya dihadiri Kang Mel langsung. Ya, nanti juga kalau ada yang belum dapat username sama password di akhir sesi ini, saya akan beritahu akses cepatnya supaya dapat besoknya langsung dapat ya, insya Allah. Oh, keren kan? Kalau yang sebelumnya kan harus ini itu dulu ya. Nanti kalau misalnya habis sesi ini, bagi yang hadir malam ini, insya Allah yang belum dapat langsung besoknya insya Allah dapat ya. Masya Allah, banget nih hadir malam ini. Siap. Nah, di sini kan ada forum ya, menu forum. Ini dashboard EGA. Ketika teman-teman masuk di EGA itu kan seperti ini tampilannya, kemudian masuk ke forum. Nah, sebenarnya ketika nanti semuanya sudah aktif gitu ya, mengisi di forum ini, apapun pertanyaan itu bisa di-searching di sini. Terkait tadi persoalan buyback daerah mana gitu kan, ketik saja misalkan di sini, taruhlah contohnya buyback Jakarta misalkan, karena yang sudah ada Jakarta misalnya. Ini contoh. Nah, ini bisa langsung ketemu gitu kan. Nah, kalau misalkan kawan-kawan sudah aktif di sini gitu ya, dari seluruh Indonesia, kemudian permohonan buyback-nya dituangkan semua di sini, tinggal ketik kata kunci buyback, ketik juga nama kotanya. Nanti sekali klik muncul di sini. Oh, ternyata orang yang saat ini membutuhkan buyback itu adalah, misalkan di sini taruhlah, nah ini ya, Anonymous misalkan. Apakah ada AOG yang berlokasi di sekitar BSD? Nah, konsumen ini. Nah, ini bisa diklik Japri gitu. Karena ini Anonymous itu udah dihapus ya usernya, jadi nggak bisa diklik. Nah, kalau misalkan ini taruhlah saya gitu ya, taruhlah saya orangnya, maka klik aja orang ini ya, klik aja orang ini, kemudian nanti kan dapat tuh profilnya dilihat. Nah, ini ada member, oh nih valid nih sebagai AOG gitu ya, kemudian ini nomor teleponnya. Nah, kita bisa langsung hubungi
by WhatsApp-nya, ataupun misalkan mau kirim pesan dulu bisa saja gitu kan melalui pesan di sini gitu. Klik pesan kemudian ya. Kalau di BSD buyback-nya sama saya aja. Saya di BSD. Udah ada langsung kan gitu. Itulah seperti itu contohnya ya. Jadi forum ini akan memudahkan. Kalau BSD ya benar harus Kang Mei aja tuh lebih cepat. yang beli CEO. Iya. Nah, jadi gitu kawan-kawan semua ya. Jadi pastikan ini memanfaatkan betul fasilitas EGA ini supaya benar-benar ini manfaatnya kembali lagi kepada AOG dan juga MOG kita gitu ya. Ketika ada buyback ya udah ketik saja di sini. Kemudian kalau misalkan belum ada, maka masuk ke forum buyback nasionalnya. Kemudian nanti buka diskusi baru gitu. Misalkan mau judulnya apa gitu kan. Nah, di sini ketik saja. Judulnya misalkan forum buyback misalkan daerah mana Magelang, ketik saja. Gitu. Nanti selesai itu. Jadi orang lain nanti yang mencari buyback kalau sudah ada semuanya nih, kan enak tuh saling mencari gitu kan. Tapi misalkan kalau misalkan sudah terpenuhi buyback-nya, segera delete ininya atau kasih informasi di sini bahwa di sini sudah close untuk buyback-nya, sudah selesai gitu. Jadi orang nggak langsung tanya-tanya lagi gitu kan. Nah ini nanti akan dibuatkan bagaimana rules untuk bermain atau bekerja di forum buyback ini. Cara kerjanya gimana gitu ya. Itu dibuatkan nanti aturannya. Supaya nanti nggak bingung ini kan udah terjual tapi masih banyak yang japri gitu. Nah ini sebenarnya sama halnya di Telegram gitu kan. Tapi lebih kepada ini memudahkan kita ketika butuh gitu kan. Dan kita saling bisa saling terhubung di sini. Itu sih ya, mungkin tambahannya. Terima kasih, Kang Arifin. Sama-sama. Ya, jadi gitu ya, teman-teman. Pertama, di level teman-teman sendiri, AOG, anggarkan dana untuk buyback dan siapkan terus untuk expand konsumen. Jadi di hari yang sama, teman-teman juga bisa langsung menjual sendiri. Kalaupun nggak bisa sendiri, maka bisa gotong royong dengan AOG lainnya di forum cabang. Ya, saya perhatikan di cabang Semarang juga sering tuh ada yang jual buyback, nggak ada 2 menit, 5 menit udah habis juga. Sudah sold out ya, di Tangerang Selatan, di Depok, di Jakarta saya perhatikan seperti itu di level cabang. Nanti kalau nggak di situ juga, maka di forum buyback nasional sudah disiapkan Kang Arifin platformnya. Jadi mudah-mudahan ini sudah tidak bikin ini lagi ya, deg-degan ya, karena kita ini kan dilatih jadi pebisnis, jadi justru ya inilah tantangannya gitu ya. Baik teman-teman, alhamdulillah ini ada Kang Mei yang hadir di acara kita. Sebelum beliau memberikan sambutan, saya sampaikan ini kalau teman-teman yang belum daftar nih, Bu Nur Urifah bertanya gimana caranya masuk grup mentoring. Nanti silahkan hubungi cabangnya masing-masing ya, cabang Semarang yang AOG Semarang silahkan hubungi Pak Budi Semarang, yang Magelang bisa hubungi Mbak Lia, terus yang Solo bisa hubungi Bu Ina. Cabang yang di luar 3 cabang ini kalau pengen ngadain program mentoring nanti silahkan cabangnya bisa menghubungi saya untuk berkoordinasi bagaimana caranya kita bisa melakukan program mentoring ini. Saya lanjutkan lagi sedikit materi saya sedikit ya. Karena pertanyaannya udah nggak ke materi nih soalnya. Banyak. Tadi ada sedikit minta dijelaskan tentang kapasitas dan capabilitas ya. Jadi kalau kapasitas itu bicara tentang wadahnya, wadah rezekinya. Kalau kapabilitas itu bicara tentang skill, ya skill untuk mendapatkan rezekinya. Nah, teman-teman yang ikut program mentoring nanti ada daily happy work. Tadi saya sampaikan bahwa kita akan praktek, maka ini benar-benar mentoring ini adalah mendampingi teman-teman untuk melaksanakan prakteknya. Yang pertama, simple saja, kita 1 hari 1 kali CR, ya. Linknya nanti lapor ke grup tiap jam 10. Boleh melalui FB, IG, atau status WA. Dipraktekkan ilmunya ya, kemarin sudah diberikan tentang copywriting ya, tentang AIDA, tentang sistem banyak cara untuk menulis copywriting. Nah ini saatnya untuk praktek. Kemudian supaya grangnya di FB itu naik, maka melakukan one love, one comment. Ini
terhadap list peserta mentoring sampai hari ini ada 22. Jadi kalau ada 22 orang ya berarti kita like comment, love comment ke 22 orang gitu. Itu praktek saling mendoakannya jam 10 sampai jam 1. Ya, nanti saya akan kirim modulnya kenapa sih Edgrang FB itu seperti apa caranya biar dia itu lebih sering tampil, terus tampil di beranda teman-teman kita sehingga dia sering dibaca lama juga itu tampil di beranda teman-teman kita gitu. Kemudian menghubungi 10 orang baru per hari ya untuk say hello dan mendoakan. Nah, ini tidak perlu dilaporkan di grup, cukup dilaporkan ke mentornya masing-masing. Nanti 22 orang akan kami bagi ke kami 3 orang. Sudah melakukan say hello hari itu ke 10 orang baru. Nah, ini tujuannya untuk silaturahim Bapak Ibu. Kita menjalin hubungan dengan orang-orang ya juga kalau selama ini jarang berkomunikasi sama orang tersebut kita juga say hello dan mendoakan dia. Kemudian ini juga penting ya. Jadi kalau saya bilang jarak impian kita antara kita dan impian kita adalah jumlah syiar kita. Makanya bagaimana cara supaya kita mencapai impian kita? Syiar ya. Syiar daily-nya bisa dari status, bisa dari kita menyapa, say hello. Nah, syiar mingguannya kita bisa gold sharing. Nah, ini bisa kalau teman-teman PD menyampaikannya kita akan support. Nggak punya modulnya, kita siapkan modulnya. Kalau masih belum PD, nanti salah satu di antara kami ngisi gold sharing nggak apa-apa. Tapi syaratnya teman-teman ngundang. Ya, tantangan saya minimal ngundang 10 orang baru kalau yang ngisi saya, Kang Arifin atau Teh Haya. Ya, bayangkan kalau 49 orang hari ini pada ngundang 10, maka di ruangan Zoom ini ada 490 yang menghadiri gold sharing. Dan kalau closing, siapa yang senang, yang dapat bonusnya, ya Anda yang ngundang gitu. Ya, seperti itu. Kemudian ini bisa dikoordinasikan dengan panitia cabang, nanti akan direkap ya G-form, absensi, foto kegiatan, konsultasi dengan mentor untuk feedback acaranya. Maksudnya waktu misalnya Anda ngisi apa yang sudah disampaikan, apakah sudah bagus, apa yang perlu ditingkatkan gitu. Ya seperti itu. Kalau misalnya belum PD, gimana caranya PD? Makanya kita di sini itu langsung dampingin. Kalau meningkatkan kemampuan public speaking itu ada nanti Gold Presenter Bootcamp ya acaranya, bukan di acara mentoring ini. Ya, maka dari itu kalau pas acara ini kita benar-benar langsung praktek dampingin gitu. Seperti itu. Nah, ini nanti yang pecah telur AUG pertama ya setelah mulai hari ini maka akan dapat reward nih merchandise. Entah sajadah, travel atau yang lain nanti. Dan materi-materi yang akan kita sampaikan, insya Allah ini rencananya seperti ini. Yang pertama adalah fondasi bisnis, value dan belief system yang sudah saya sampaikan hari ini. Yang kedua adalah segmentasi market dan funneling system. Ya, teman-teman juga perlu tahu membuat segmentasi market dan bagaimana memfunnel market tersebut untuk supaya bisa closing. Kemudian yang ketiga personal branding ya dan digital marketing. Keempat, jago jualan bareng tim syiar. Ini kita akan talk show, AUG terbaik kita akan undang, kita bicara sharing-sharing. Kemudian berani dan konsisten syiar dan juga amazing self-talk for business. Nah ini 6 modul yang insya Allah kita akan bawa di mentoring. Jadi sekali lagi ini karena praktek, jadi hari ini seperti sekarang ya, belajar, maka seminggu ini kita akan dampingin, kami bertiga akan dampingin teman-teman. Apa kegiatannya besok? Saya akan ajak di grup teman-teman untuk menuliskan daftar namanya, ya daftar namanya minimal 100 gitu misalnya. Nanti kita akan kelompokkan secara spiritual orangnya gimana nilainya, secara finansial gimana, secara sosial gimana. Nah nanti kita akan pilih siapa daftar nama potensial yang akan kita bawa ke gold sharing. Ya maka kita akan praktekkan ini seperti ini gitu. Jadi ngundang nanti gold sharing. Close di follow up, kemudian closing seperti itu. Dan ini pembagian kelompoknya, silahkan dicermati. Kelompok 1 bersama saya ada 8 orang. Kemudian kelompok 2 dengan Teh Rohayati ada 7 orang. Dan kelompok 3 bersama Kang Arifin ada 7 orang. Nanti saya akan bagikan juga di grup mentoring. Hari ini boleh sekarang bisa dilihat namanya ada di kelompok mana. Nah nanti untuk lebih personal mentoringnya dengan kami masing-masing gitu.
Nah, kalau untuk seperti sekarang materi, maka semua bareng-bareng. Nah, kalau untuk laporan yang tadi saya hello ke 10 orang, nanti bisa ke mentor masing-masing. Ya, demikian penjelasan saya tentang materi dan juga mentoring. Ini sudah dibagi juga absen, silakan di absen. Sekali lagi, ini adalah upaya kami bertiga sebagai bentuk kecintaan kami terhadap teman-teman AOG agar bisnisnya bertumbuh, dan impian kami bertiga di akhir tahun nanti lahir 100.000 pengusaha emas baru ya bersama EWA Gold. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di dalam ruangan ini adalah jawaban dari doa-doa kami bahwa teman-teman juga punya impian yang sama dengan kami bertiga, supaya juga menghasilkan pengusaha-pengusaha emas baru, ya AOG baru bersama EWA Gold, sehingga dengan berjamaah tadi 100.000 pengusaha emas baru New AOG terbentuk di akhir tahun 2021, maka wakaf kita akan menjadi lebih besar, wakaf kita akan lebih berdampak, dan wakaf kita akan lebih powerful lagi. Demikian dari saya. Sebelum saya tutup, saya undang Kang Mei untuk berkenan berbagi. Silahkan Kang Mei. Masya Allah, kirain nggak kebagian. Saya lagi menikmati nih, Masya Allah. Ini sampai bahagia Kang Mai waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa ni'matillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak BM dari Semarang, Masya Allah. Yang saya hormati Ibu BM dari Magelang. Wah, ada Soloraya, siapa Soloraya? Dan juga BM Soloraya, terus juga para mentor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Master mentor ya, ini namanya master mentor ya, bukan mentor lagi nih. Udah master, core of the core ini, kata Pak Budi ya. Dan sahabat-sahabat AOG semua, apa ada MOG di sini? Ada MOG juga ya Pak Budi? Ada MOG. Masih umum ini. Umum ya, alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Ada Kang Mai. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya dan sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikut berbahagia ini malam ini bisa ngikutin mentoring walaupun tadi sedikit terlambat, tapi esensinya udah dapat nih, masya Allah. Langsung saya masuk, langsung dapat tugas nih kelihatannya dari Mas Faruk ini. Saya harus ikutan nih. Kan saya AOG juga. Jadi ikutan kayaknya menarik sekali ya. Agak lumayan kesempatan yang langka dapat mentoring langsung dari master mentor gitu ya. Walaupun saat ini kapasitasnya online gitu ya. Tapi insya Allah tidak mengurangi khidmatnya Pak Faruk ya, dan tim master mentor dan para BM juga, insya Allah ini adalah ikhtiar kita untuk percepatan untuk proses kesuksesan yang lebih cepat lagi gitu. Karena mungkin teman-teman yang biasanya tidak punya pola gitu ya dalam melakukan sesuatu syiar gitu ya, dan insya Allah dengan pola-pola ini dengan konsep mentoring ini diharapkan kita sudah mempunyai kerangka pemikiran, kerangka langkah yang terstruktur gitu. Yang mungkin tadinya kita itu mau ke sini, mau ke sana itu kayak gangsing aja gitu. Tahu gangsing? Muriling aja kan gitu ya. Tapi kemana lagi ya gitu kan. Nggak punya guideline lah, katakanlah seperti itu. Nah insya Allah dengan adanya mentoring ini yang dilaksanakan oleh 3 cabang, mudah-mudahan bisa memberikan guideline dan juga pendampingan, khususnya pendampingan. Karena berbisnis itu harus punya mentor, betul. Berbisnis itu punya mentor, pengusaha itu harus punya mentor. Ya kan, walaupun kita sebagai owner bisnis tetap perlu mentor, gitu ya. Agar apa? Agar semangatnya, spiritnya, syiarnya, gitu ya, dan juga girohnya tetap terjaga dan malah terus terarahkan, gitu. Nah inilah fungsi para mentor ini untuk terus mengarahkan, meng-guideline dari langkah-langkah kesuksesan kita, insya Allah. Nggak usah dipikirin dulu kumaha eta posting nak gitu ya. Itu gimana itu nggak jalanin Mas Faruk, banyak bener gitu. Udah, just do it, lakuin aja.
ya kan, lakuin aja, nikmatin saja, jangan dijadikan beban, tapi tetap punya jiwa pembelajar dan mau sukses, kuncinya itu. Mau sukses enggak? Kalau mau sukses, ayo bareng-bareng, pelan-pelan gitu ya. Walaupun misalnya terbatas gitu ya, kemampuannya, terbatas sarana, terbatas waktu, pelan-pelan. Bismillah, insya Allah semuanya bisa. Semuanya punya kesempatan yang sama. Kita punya waktu yang sama, ya kan? Kita punya punya kesempatan yang sama. Semuanya punya sesuatu hal yang sama yang bisa kita optimalkan masing-masing. Tergantung ikhtiar kita. Semakin kita semangat, nah hasilnya pun insya Allah tidak akan hianat, Mas Faruk ya, Pak Budi gitu ya. Nah jadi sekarang ya contoh lah Kang Arifin dulu kan. Nah, Kang Arifin dulu, Masya Allah, ya kan beda banget dengan sekarang ya kan, ikhtiarnya beda gitu. Sekarang skincare-nya udah genclong, beda. THY aja kalah sama Kang Arifin gitu genclongnya. Gitu. Nah ini juga contoh seperti itu, Kang Arifin terus improve gitu ya, terus berikhtiar gitu kan, bagaimana skincare-nya lebih rapi, lebih bagus gitu. Contohnya kecil lah. Insya Allah kesuksesan itu adalah hak semua orang, hak asasi semua orang untuk sukses. Kita sebagai Muslim harus jadi orang yang sukses, betul ya? Harus jadi orang kaya Muslim itu. Kenapa? Karena dengan kita punya kekayaan, kita punya kesuksesan, maka kita bisa mensukseskan orang lain lagi dan bermanfaat untuk orang lain lagi. Tadinya kita punya penghasilan sebulan katakanlah 50 gram gitu ya. Nah, itu belum sampai nasab itu. Betul Pak Budi ya? Minimal penghasilan kita itu 85 gram per bulan. Kenapa harus 85 gram? Nah, ini harus jadi KPI nih Pak Faruk nih. Bottom banget pendapatan AOG itu 85 gram per bulan. Bottomnya. Kenapa? Karena di atas 85 gram kita udah kena nasab untuk berzakat. Betul ya? Nah, dengan zakat itu berarti kita sudah bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Betul ya? Kita bisa berbagi otomatis gitu ya. Dan belum tentu tambah sedekahnya apalagi gitu kan ya. Nah, jadi barometer kita berkontribusi maksimal untuk sesama itu ya dari penghasilan kita gitu. Dengan tenaga saja mungkin ya kita bisa gitu kan bantuin orang dengan tenaga, pikiran ya kan. Tapi belum optimal gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan penghasilan kita yang optimal, insya Allah lebih lengkap. Lebih lengkap. Bukan hanya dari pemikiran, bukan hanya dari tenaga, tapi kontribusi nyata berupa fisik ya kan. Uang yang bisa kita share, pendapatan yang kita bisa share untuk orang banyak, kontribusinya Masya Allah itu akan lebih bermanfaat, lebih banyak lagi. Nah untuk itulah teman-teman, ayo bareng-bareng nih, ada 3 kelompok nih Masya Allah yang siap melesat gitu ya dalam kemampuan terbaiknya. Insya Allah semangat semuanya. Dalam hal ini tidak ada kata tapi, begitu sudah masuk ke dalam program tidak ada kata mundur, pokoknya harus sukses, semuanya harus sukses gitu ya. Insya Allah semuanya menjadi keberkahan di kotanya masing-masing. Di 3 kota ini kita kuningkan nih DIY dan sekitarnya gitu ya. Insya Allah Ewagot menjadi sebuah brand yang akan terus tumbuh, dan insya Allah komitmen kami dari pusat juga akan memberikan asis-asis terbaik insya Allah. Dan inilah salah satunya kontribusi kita membersamai teman-teman. Dan nantikan juga setelah mentoring ini akan ada satu hal yang dahsyat. Nah ini tunggu saja, selesaikan aja dulu materi dasarnya, ya kan? Insya Allah setelah punya basic materi dasar kita akan upgrade lagi, teman-teman jangan khawatir. Insya Allah dengan kebersamaan kita akan lebih dahsyat lagi ke depannya. Amin. Nah mungkin itu Pak Budi dan Pak Faruk, satu pesan saya, jangan takut sama buyback. Buyback adalah kebahagiaan buat teman-teman. Karena apa? Disitulah leverage bisnisnya Ewagot yang tidak diambil oleh pusat. Teman-teman harus menyadari Ewagot tidak mengambil haknya sebagai corporate untuk mengambil buyback. Coba kalau teman-teman bayangkan, kalau misalnya Ewagot pusat mengambil alih semua buyback dibeli oleh pusat, kira-kira
keuntungan teman-teman hanya per keping aja nggak dari cabang. Betul ya. Nah, tapi dengan adanya buyback itu opportunity leverage penghasilan yang lebih besar. Semakin banyak buyback, semakin happy harusnya. Gitu ya. Semakin happy, semakin bahagia dan insya Allah pendapatannya pun lebih besar lagi. Insya Allah. Mungkin begitu Pak Budi dan teman-teman Master Mentor dan 3 cabang yang dahsyat ini. Mudah-mudahan semuanya sukses, semuanya berkah, and see you on the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairan kasir. Kang Mei, ini saya nggak menyangka ya beliau hadir di malam ini, Masya Allah. Ini bonus yang luar biasa ya. Ya sudah kehadiran CEO, udah gitu yang nggak punya username sama password. Nah ini sekarang mau diinfokan sama Kang Arifin. Langsung dalam 24 jam, besok insya Allah bisa dapat username dan password. Silakan Kang Arif. Oke, Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini informasinya saya share. Tapi ini khusus untuk yang ada di grup ini saja ya, jangan sampai keluar. Nanti kalau misalkan keluar, nggak janji bisa 1 kali 24 jam. Gitu ya. Karena udah malam. Kalau datanya kebanyakan repot gitu. Aduh. Nah, ini hanya untuk yang hadir di dalam mentoring malam ini aja. Kan cuman langsung di ACC nih. Jadi teman-teman perlu saya kasih gambaran bahwa data yang lengkap itu di AUG yang di 2021 ya kita sudah pakai web base. Sedangkan di 2020 dan sebelumnya termasuk kita ini yang angkatan senior ya belum senior lah ya, belum 1 tahun. Artinya 2020 ke sebelumnya itu memang kan masih ini ya masa belum web base. Jadi ada kita temuin itu emailnya itu nggak sesuai gitu. Ketika sudah ngisi di link email, WhatsApp sama nama ID-nya itu nggak sesuai gitu. Nah ini yang bikin lama itu. Nah ini silakan nih sudah. Ya karena ini verifikasinya langsung nih saya bertatap muka dengan para OG cabang yang ada di sini yang memang belum dapat username sama password. Artinya kan ini nggak bisa ditanyain lagi. Ini benar-benar AUG kita yang aktif juga mau gitu kan ikut EGA course-nya kan. Maka silahkan langsung klik link yang sudah saya share itu. Dan kemudian nanti akan diarahkan ke helpdesk-nya admin EGA untuk nanti disiapkan verifikasi langsung by data yang diinput nih. Jadi pastikan nama, kemudian ID, dan juga ini foto sertifikat ataupun bukti membership-nya itu ada. Kalau misalkan dari bukti dokumennya tidak ada, itu bisa jadi nanti terskip juga gitu kan. Nah ini salah satu langkah percepatannya, karena di sini orang-orangnya sudah ada 40-an gitu ya kira-kira, maka yang diterima malam ini harusnya ada 40. Kalau misalkan sampai 100 berarti ada yang bocorin link ini. Kayak gitu aja sederhananya. Karena link ini spesial untuk yang ada di grup ini. Wah, gitu. Ini kayaknya kepala sekolah bayarnya mahal nih malam ini. Gitu ya. Langsung aktivasi soalnya. Langsung aktivasi insya Allah 1 kali 24 jam. Karena kan ini yang sebelumnya kan untuk cabang harus ngerekap dulu kan. Karena itu untuk verifikasi di level cabang gitu kan, memastikan ini usernya benar-benar yang memang khusus AUG untuk MOG yang dia aktif terdaftar gitu ya di PT EOA. Jangan sampai nanti orang-orang umum bisa akses gitu kan. Akhirnya ini langkah yang pas gitu ya untuk verifikasi dengan dokumen pendukungnya. Nah pastikan itu betul ya, jangan sampai nggak ada dokumennya juga gitu kan, yang diupload KTP misalkan itu nggak bisa. Harus ada sertifikat member ataupun ID card. Kalau dulu kan yang saya punya itu kan sertifikat yang agak kecil gitu kan. Terus ada ID card-nya itu ada nomor ID-nya gitu kan. Untuk yang sekarang kan nggak ada namanya, tapi pastikan yang di input itu adalah sama gitu. Sip. Siap. Terima kasih. Sebelum saya tutup dari Tehaya ada lagi mungkin closing statement. Semangat untuk teman-teman mentoring. Ya, pesan Tehaya cuma 3S, syiar, dan syiar. Batas kesuksesan Anda adalah
dengan syiar, seberapa banyak teman-teman syiar, dan tidak ada kata nanti, nggak ada koma, ya yang ada harus titik, just do it, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Demikian dari saya dan tim mentor, dan juga tadi sudah dilengkapi juga oleh Kang Mei, teman-teman Agent of Gold, dimanapun Anda bahagia. Dari saya cukup. Mudah-mudahan nanti kita tahan dulu Mas Faruk. Mas ya, Faruk gimana? bikin waktu jam 19.30 sampai bahagia. Betul. Harus ditanya Itu, dulu. Teman-teman udah bahagia belum? Kalau jawabannya udah bahagia, baru selesai. Oh gitu. Iya dong, akadnya sampai bahagia. Wah, ini Mas Mulyanto nih yang bikin. Ayo. Gimana teman-teman? Sudah bahagia? Silakan di chat. Nah gitu, itu akadnya bener itu. Kalau belum bahagia kita lanjutin sampai jam 24.00. Anda puas, saya lemas gitu ya. Oh, Bu Asia, bahagia banget Coach. Alhamdulillah, Bu Ani. Yuk teman-teman, sudah bahagia? Kalau sudah bahagia, mari kita tutup. Ini ulahnya Mas Mulyanto ini. Ada yang belum bahagia karena belum punya ID card. Gimana itu? Itu ada yang belum punya ID card, gimana ceritanya? Ada sertifikat bukti yang dicetakkan dari biasanya ada kan ya, sertifikat member gitu. Atau belum diterima atau gimana nih? Karena ada yang chat nih, berarti kan belum bahagia karena sedih emotikonnya gitu, Mas Faruk. Nanti kalau diverifikasi cabang bener AOG bisa aja kasih. Ya, gitu, nggak apa-apa. Oh, bener nih AOG gitu. Ya, nanti saya confirm ini cabang mana ya. Sertakan mungkin foto KTP juga nggak apa-apa, tapi ya itu sebagai bukti namanya benar gitu. Yang input itu nama orangnya gitu ya. Ini pengecualian bagi yang belum punya ID card. Ini nanti verifikasinya agak panjang dulu, memastikan ini di cabang mana dulu gitu kan. Ya. Gitu. Saran, Kang Arifin saran. Kalau belum teridentifikasi, fotonya foto bareng sama BM. Benar. Nggak usah KTP deh, foto bareng sama BM-nya. Benar. Itu sah itu. Betul. Itu yang paling sah. Biar saya nggak nanya ke BM-nya, langsung aja foto bareng BM-nya. Oh ya bener ini, AOG saya gitu. Ya udah benar kayak gitu, nggak usah KTP. Terlalu ini. Ya, jadi memang verifikasinya butuh memastikan buat teman-teman itu AOG atau MOG gitu. Kalau orang lain kita nggak kasih akses. Takutnya datanya ke cabang lain. Pak Budi harus siapkan skincare baru. Foto bareng AOG. Tapi minta tolong Kang Arifin aja. Skincare apa Kang? Siap, ini kayaknya udah bahagia semua nih. Wah, alhamdulillah, ini berarti boleh ditutup. Baik dari saya begitu teman-teman. Alhamdulillah bisa senang membersamai. Saya kembalikan kepada Mbak Lia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sang master mentor kita. Ada bertiga di sini, Coach Faruk Chandra, Coach Bustanul Arifin, dan juga Coach Teh Haya, manggilnya sih ya biasanya. Samaan akrabnya Teh Haya nih. Jadi ya luar biasa sekali dihadiri oleh CEO kita yang luar biasa, dan banyak bonus, banyak miracle ya, banyak bonus malam hari ini. Yang cabang masih mendata lagi karena besok harus dikumpulin ke pusat. Tapi malam ini yang belum dapat langsung dapat nih course-nya. Jadi cepetan segera sebelum ini ditutup lagi sama Pak Ketua Kelas. Jadi yang tadi sudah di-share link-nya bisa langsung segera klik linknya untuk segera mendapatkan e-course-nya karena luar biasa di situ. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Ya, dan karena semuanya sudah bahagia ya, Mas Faruk di sini, berarti kita sudah sah kalau menutup acara ini. Dan besok lagi kalau sampai waktu bahagia, kita mulainya jadi harusnya agak-agak sorean ya, biar waktunya bisa lebih lama. Ya, terima kasih sekali atas kehadiran sahabat-sahabat semua dari Magelang, Semarang, Solo, bahkan dari Pemalang juga ada, dari Medan, Kudus. Masya Allah, luar biasa sekali malam hari ini.
Terima kasih, mohon maaf lahir batin apabila dari kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan sebelum acara kita tutup, marilah terlebih dahulu kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf lahir batin dan tetap semangat syiar dan praktek. Insya Allah kita ketemu lagi Rabu depan, dan untuk Rabu depan sudah khusus untuk yang mengikuti mentoring 22 peserta tadi. Apabila ada sahabat-sahabat yang ingin mengikuti mentoring lagi, insya Allah next kita di batch kedua ya Mas Faruk. Semoga banyak manfaat yang diperoleh dengan coaching malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu Lia. Foto. Terima kasih. Ya foto dengan CEO belum. Tadi karena kita foto di awal ya. Terima kasih. Kakak Daisti, Pak Budi, Siap. terima kasih. Ya, sama-sama Bun. Siap foto ya, siap. Jangan hafal. Siap. Yo, 1, 2, 3. Slide satu lagi. Siap. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kang Mai, terima kasih semuanya para coach. Terima kasih semuanya. Semuanya. Alhamdulillah. Bu Hani, aku hadir Bu Hani. Ya sayang, kalau enggak kangen mau nanti. Kasih ya. Matur nuwun semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Pak Sarung, terima kasih Pak Sarung. Masya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mbak Kiki, kita satu grup. Bahagia ya. Iya dong. Bahagia banget nih. Bisa senyum. Alhamdulillah dapat mentor-mentor keren. Ya Allah. Bawen mana Bawen? Bawen hilang Pak. Ini ditutup sampai jam 12 ya. Ada Mbak yang itu, Mbak Win. Wen mau kurus katanya. Tidak banyak bebek jadi sehat kan. Mainan sehat-sehat ya. Mainan sehat. Pak Mulyanto hitungan 100 Pak. Pak Mulyanto hitung 100 ya. 100. 101. 102. 103. Banyak banget. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun sadayana.